Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Negeri 6 Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dengan LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2410418034. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar sebagai ukin saya dengan topik keberagaman sebagai sunatullah. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Oke. Lanjutkan ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas kami persilakan untuk memimpin doa. Anak-anak, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Oke? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Oke, bagus semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak sekalian, pernahkah anak-anak sekalian mengalami atau berinteraksi atau berhubungan dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang dianggap berbeda, baik itu bangsa? Ya, siapa? Ada Pak, Ada, ya Pak? kami pernah berteman dengan orang yang berbeda bangsa karena dia pindah dari tempat Oh lain. ya, itu pindah dari tempat lain ke tempat kita gitu. Oh ya, sekarang mulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi kita. Namun, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan masalah tujuan pembelajaran tentang apa judulnya, keberagaman sebagai sunnatul. Oke, tujuannya satu ya, menjunjung tinggi nilai kasih sayang toleransi terhadap sesama. Yang kedua, tujuannya adalah menjadi pribadi yang menjauhkan diri dari kekerasan dan kebencian. Itulah tujuan dari pembelajaran kita. Kita explaining dulu sebentar, yaitu tentang tepuk fokus. Oke. Pak hitung ya, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, mantap ya. Lanjutkan sekarang ya. Setelah itu, Bapak akan menyampaikan materi tentang keberagaman sebagai sunnatul. Pengertian keberagaman sebagai sunnatullah itu. Ya, dalam Islam ya, keberagaman artinya variasi dalam manusia dan ciptaan Allah. Oke. Artinya keberagaman kita sederhanakan, artinya itu adalah perbedaan. Oke, dilanjutkan dengan kata yang selanjutnya, yaitu sunnatullah. Kita ringkaskan saja artinya sunnatullah. Oke. Nah, di materi itu yaitu adalah ketetapan Allah yang sifatnya pasti dan abadi. Artinya sunnatullah itu adalah ketetapan Allah. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dasarnya adalah Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, yang mana di sini coba kita baca bersama. Manusia diciptakan berbangsa dan suku agar saling mengenal. Oke, Bapak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke? Ya itu. Ini dasarnya. Dasar tentang keberagaman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, Al-Qur'an. Yang mana artinya?
Hai manusia, katanya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, katanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perbedaan dari segi agama di Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik ya, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kita juga harus saling menghormati. Nah, mentang-mentang mentang-mentang dia berbeda agama, kita memandang mereka seperti orang asing, seperti tidak diperlakukan dengan baik, atau cara kita kurang sopan dengan mereka ya. Boleh, silakan kita suatu saat anak-anak mungkin akan merantau ya, suatu saat nanti mungkin anak-anak akan bergaul dengan orang-orang yang lain agama, lain budaya, lain bangsa, menumbuhkan kasih sayang, saling menghormati, mempererat ukhuwah Islamiyah, saling menghormati. Terus menciptakan keadilan, adil dalam perlakuan tanpa memandang perbedaan. Artinya di antara kita, di antara kelas sendiri ya, sesama teman, tidak boleh kita membeda-bedakan ya. Semua kita itu adalah sama-sama siswa, sama-sama murid ya. Tidak boleh nanti ada teman yang ada keterbelakangan mungkin mental, entah fisik, entah cara bicara atau warna kulit, kalian olok-olok atau kalian hina ya. Istilah kata sekarang membuli, itu tidak boleh nak. Karena dasar kita, Allah sendiri menyuruh kita untuk saling menghormati dan menyayangi. Itu ajaran Islam ya. Ke materi selanjutnya, ini contoh keberagaman. Nah, ini contoh keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini yang Bapak anak-anak sekalian mengamati ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perbedaan bentuk tubuh atau postur tubuh, perbedaan warna kulit. Ada postur tubuh, ada yang hitam, putih, tinggi, pendek. Itu adalah sebuah keberagaman. Suatu saat bertemu dengan orang yang berbeda agama, jangan kita membeda-bedakan atau memusuhi. Ya, kita hendaklah saling berteman, menjalin kerjasama satu sama yang lain, kerjasama dalam pergaulan sehari-hari. Untuk akidah, jangan ikuti akidah mereka, jalankan akidah mereka. Akidah kita tetap menjalankan agama kita. Tidak boleh kita campurkan ajaran. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Suatu saat pasti akan mengalami ya di antara kalian. Jadi jangan sampai mengkotak-kotakan agama, seolah-olah agama itu lain agama menjadi musuh. Seolah-olah kita lah yang paling baik. Tidak seperti itu ya konsepnya ya. Kita adalah sama warga Indonesia, berhak untuk berada di Indonesia, dan kita tetap saling menghormati satu sama yang lain. Lanjut, perbedaan suku atau budaya. Seperti ada budaya Melayu, Jawa, Ambon, Bugis dan lain-lain. Ada suku Dayak ya, ada suku pedalaman ya. Itu adalah warga Indonesia. Nah, itu keragaman Indonesia. Tetap harus kita hormati. Jangan kita melihat orang itu hitam, pakaiannya setengah badan, terus kita olok-olok, kita ejek. Tahu kita ejek kan? Kita olok, kita ejek, kita hina. Itu tidak boleh. Sama-sama warga Indonesia, sama-sama ciptaan Allah. Kita harus tetap menjaga silaturahmi antar sesama warga negara. Apa akibatnya jika kita saling musuh-musuhan? Akan terjadi permusuhan ya. Jadi permusuhan. Coba kalian teman saya kalau saling olok-olok pasti ribut. Nah itu. Jadi selanjutnya menanamkan nilai toleransi. Guru memberi contoh sikap saling menghargai, membangun empati. Siswa belajar memahami perbedaan teman sekelas. Ya, kalian di teman di sekelas jangan mengucilkan teman yang berbeda. Mari kita rangkul. Semua adalah saudara. Itu harus ditanamkan. Oke? Lanjut, memperhatikan sikap Islami. Berperilaku adil, santun dan penuh kasih sayang. Boleh ya, kita saling bermusuh-musuhan. Oke? Itu untuk materi hari ini. Selanjutnya video tentang pembelajaran. Tolong anak-anak pahami video tersebut dan nanti akan Bapak beri tugas diskusi dengan teman-teman sekelompok. Oke? Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka?
saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama. Keragaman suku, bangsa adalah sunatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Ya, selesai ya. Oke, sekarang Bapak tunjuk untuk presentasi pada hari ini. Kami persilakan kepada kelompok ini. Kelompok berapa ini? Coba kalian maju bertiga ke depan. Kalian baca di depan teman-teman tentang hasil pengamatan kalian. Bahan diskusi kelompok 1 yaitu tolong sebutkan, amatilah gambar di atas ya, dan diskusikanlah dengan temanmu ya. Kemudian jelaskan keberagaman apa yang menunjukkan gambar di atas ya. Sekarang anak-anak perhatikan ya. Tolong perhatikan apa yang disampaikan teman kalian. Yang lain juga akan mendapat giliran untuk menyampaikan apa yang hasil kesimpulan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengamati agama atau keyakinan orang lain, tetap saling jaga kerukunan dan pertemanan walaupun berbeda agama dan keyakinan, karena tidak boleh ada kemusuhan. Oke, silakan close untuk kelompok. Ini ya. Sekarang Bapak akan bertanya kepada anak sekalian. Setelah mendengarkan penyampaian Bapak tadi ya, tolong kalian simpulkan apa manfaatnya ya, atau istilahnya refleksi. Setelah kalian menuntut pelajaran ini, kalian tahu, oh, setelah mempelajari materi ini kami dapat menyimpulkan bahwa ini hasilnya pemahaman kalian. Oke, kami persilakan kepada anak-anak yang ingin menyampaikan. Tunjuk tangan. Oke, ini dulu Trisna. Persilakan. Kita harus saling tolong menolong antar sesama tanpa membeda-bedakan. Oke, katanya ya, setelah belajar materi ini dia menyampaikan, memahami bahwa kita harus saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan teman, warna kulit, baik itu dia mau warna kulit hitam, putih, itu bukan tolak ukur ya. Kata Allah tadi, ingat ya, dalam surah Al-Hujurat tadi, yang membedakan manusia itu adalah ketakwaan. Oke. Ada yang tahu apa arti takwa? Oke. Takwa. Oke. Ini sebut apa arti takwa? Oke. Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oke, mantap. Tepuk tangan. Kita lihat kan dalam surah Al-Hujurat, kata Allah tadi menyatakan, perintah Allah bukan Bapak yang ngomong, Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan yang membedakan manusia itu ya, bukan membedakan adalah ketakwaan mereka. Siapa yang paling bertakwa? Ia yang paling baik di sisi Allah. Jadi anak-anak ya, setelah memahami materi ini ya, kita tertanam dalam diri anak sekalian ya, bahwa itu adalah semua adalah ciptaan Allah. Kita ingat ya anak ya, yang membedakan itu adalah ketakwaan masing-masing. Jika kita sudah menjalankan perintah Allah ya, larangannya kita tinggalkan, perintahnya kita jalankan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Makanya dasarnya adalah Al-Quran. Itu ya untuk pedoman kita. Ya. Oke, lanjut ke siapa lagi yang mau menyampaikan? Ini. Oke, apa? Setelah mempelajari materi pada hari ini, kami mengerti bahwa kita tidak boleh saling menghina perbedaan sesama manusia. Oke.
kita tidak boleh saling menghina. Sudah Bapak jelaskan tadi ya. Jadi setelah ini kita tidak boleh saling menghina, apalagi dengan teman sekelas ya. Perhatikan, jangan saling hina, jangan saling olok, saling ejek, jangan ya. Itu memicu perselisihan, permusuhan. Dalam Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan. Islam mengajarkan tentang kasih sayang antar sesama. Sepertinya sudah ada yang ngantuk dan itu tentunya ada yang kurang fokus. Oke, sekarang kita untuk refresh ingat, kita explain sebenarnya tentang tepuk anak Oke, mulai ya, hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin haji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Ya. Setelah kita menyampaikan materi, diskusi sudah, materi sudah, penyampaian dari Bapak sudah. Sekarang Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Oke ya. Artinya ya, perhatikan ya, ini kesimpulan akhir ya. Keberagaman artinya adalah perbedaan. Sunnatullah artinya ketetapan Allah. Ini perbedaan apa saja? Perbedaan segi agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, bangsa, warna kulit, itu jangan dijadikan perselisihan atau permusuhan. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Allah ya. Kita hendaklah saling menghormati dan saling menyayangi. Kita hargai perbedaan satu sama yang lain. Karena itu adalah perintah Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 3 untuk meningkatkan rasa ya cinta tanah air kita tentang keberagaman. Di sini Bapak akan menampilkan atau menayangkan lagu ya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bineka Tunggal Ika Nusantara, kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Apa pesan dari lagu tersebut? Ya, pesannya apa? Oke, kita kupas dengan lagu ini ya. Oke, lagu tersebut memesankan bahwa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Namun katanya di situ, walaupun berbeda-beda, kita adalah tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu tujuan. Oke ya, satu tujuan, yaitu satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Itu saja materi kita pada hari ini ya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa pada kelas. Kita persilakan untuk membaca doa. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalian boleh pulang mulai dari kelompok ini. Silakan pulang.